Assalamualaikum, selamat siang pemirsa penonton Riau Podcast. Pada sore hari ini kita akan mendiskusikan, bincang-bincang lah dengan salah seorang tamu kita yang luar biasa, yang kita muliakan, Pak Datuk Pak Suhaili Hussein Datuk Mudo. Ya, pas. Ketua Umum Lembaga Tinggi Adat Republik Indonesia, yang tahun berapa berdirinya, Pak Datuk? Tanggal 6 Januari 2015. Ya, tanggal 6 Januari 2015. Insya Allah beliau akan menjelaskan nanti gimana latar belakang berdirinya organisasi ini, dan kemudian apa kira-kira konsep, tujuan, dan isu-isu yang melatar belakanginya. Mungkin untuk pembukaan dari saya, Pak Datuk, mungkin Pak Datuk bisa jelaskan sebentar dulu ilustrasi latar belakang atau mukadimah lah dengan lembaga tinggi adat Republik Indonesia ini selaku Ketua Umum, Pak Datuk. Silakan, Pak Datuk. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam rangka untuk menguraikan secara mendetail apa itu Lemtari. Lemtari itu namanya singkatan daripada Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia. Jadi menurut pantauan kita sampai saat ini satu-satunya lembaga adat yang ada secara nasional baru Lemtari ini. Ya, yang kedua, Lemtari ini kita dirikan pada tanggal 6 Januari tahun 2015 di Jakarta. Hasil rapat dan komunikasi dengan kawan-kawan, kemudian ada pertemuan berbagai macam suku yang ada di sana. Jadi Lemtari ini lembaga adat secara nasional, perhimpunan segala macam suku ada di sana. Segala macam agama boleh di sana. Dengan catatan asal dia orang beradat, dia boleh masuk dalam organisasi itu. Singkat cerita, sampai sekarang Lemtari itu telah ada sebanyak 30 provinsi se-Indonesia, 184 kabupaten kota yang telah ada di Indonesia. Motonya Lemtari itu adalah akan memfungsikan, akan mempergunakan kembali aturan hukum adat yang ada di daerah kita masing-masing. Dan akan menjadikan aturan hukum adat itu menjadi tuan di negerinya sendiri. Sebagai jati diri kita bangsa Indonesia ini adalah orang beradat. Jadi di Lemtari itu kita memang agak kurang membicarakan tentang kebudayaan. Kita lebih fokus tentang masalah adat. 98% lah boleh dikatakan kita berbicara bagaimana mengupayakan adat istiadat yang ada di setiap daerah kita itu bisa kita fungsikan, bisa kita berlakukan, bisa kita pergunakan dalam cara dan gaya berkehidupan di lingkungan kita masing-masing. Lalu seterusnya orang bertanya, apa perbedaan antara adat dan budaya? Saya uraikan, adat itu adalah aturan, adat itu adalah hukum. Aturan hukum adat itulah yang mengatur cara dan gaya hidup kita menjadi selamat dari dunia sampai ke akhirat. Makanya saya bilang gitu tuh, dengan adat kita pasti bisa membuat aturan adat di negeri kita. Dengan adat kita pasti bisa melarang budaya luar masuk ke negeri kita. Dengan adat kita pasti bisa memberi sanksi orang yang salah di negeri kita. Dengan adat kita pasti bisa menjaga keamanan negeri kita. Dengan adat kita pasti bisa menjaga moral dan akhlak anak kemenakan dan cucu kita. Dengan adat kita pasti bisa menjaga lingkungan kita. Banyak manfaatnya adat itu. Kalau budaya apa? Budaya itu adalah cuma sebagai kebiasaan kita. Budaya itu adalah tontonan-tontonan kita. Budaya itu tampilan-tampilan kita. Tidak akan bisa budaya yang ada di negeri kita ini untuk melarang budaya luar masuk. Makanya saya berpendapat menyampaikan kepada kawan-kawan,
semakin besar budaya kita kembangkan di negeri tercinta ini, semakin besar pula peluang budaya luar masuk. Apabila masuk budaya luar ke negeri kita, otomatis ada tatanan, ada istiadat kita akan porak-poranda oleh budaya. Tetapi kalau adatnya kita berlakukan, adatnya kita fungsikan, adatnya kita pergunakan di negeri kita sendiri sesuai dengan adat istiadat, kita jamin budaya luar itu tidak akan masuk ke negeri kita. Menarik Pak Datuk ya. Setelah perjalanan bangsa sampai ke abad 21 ini, sekarang kita masuk ke tahun 2024, dunia itu sedang berubah, bergeser sangat cepat, disrupsi kata orang. Kita anak-anak kita sekarang duduk aja di rumah, datang makanan dengan pencet handphone. Ya paling dia mesti nyiapin duit. Jadi sementara isu-isu yang seperti itu kan orang nggak sensitif, nggak peka. Kehidupan itu seolah-olah hanya ditentukan oleh hal-hal yang bersifat material. Gimana bisa kaya, gimana karir naik gitu ya. Sementara tatanan nilai yang melingkupin kita tuh, kita udah enggak merasa terikat lagi. Enggak jadi perhatian lagi. Enggak jadi perhatian lagi. Sebenarnya isu budaya pun banyak orang enggak ngeh sebenarnya Pak Datuk. Karena isu sekarang itu isu materialistik semua. Betul. Kekuasaan pun terkait dengan materialistik gitu. Makanya orang berlomba-lomba menduduk di kekuasaan. Kebudayaan itu sebenarnya kan lebih bersifat produk kebiasaan yang melingkupi. Nah, konkretnya bedanya dengan adat tuh sifatnya fungsional. Dia mengeksekusi. Betul, dia bersifat aturan yang mengikat. Kalau budaya itu kan norma, produk yang tidak ada aturan untuk mengikat kita. Hura-hura. Hura-hura bisa, sistem nilai juga bisa. Kalau hanya dengan budaya kita menghadapi derasnya budaya luar itu nggak kuat. Karena secara budaya kita institusinya itu lemah. Oke itu Pak Datuk. Terus, nah yang ingin saya tanyakan, satu, bagaimana menurut Pak Datuk kekuatan adat dalam hal ini menghadapi tantangan dunia yang harus budaya, harus peradaban itu sangat deras. Kata orang masuk sampai ke kamar-kamar ya, anak-anak kita dengan handphone aja dia udah membuka dunia gitu. Bagaimana kira-kira sistem nilai atau semacam hukum atau aturan di adat ini bisa memproteksi itu, tapi juga kita tidak mungkin kaku melihatnya. Kalau kita kaku ya kita ditinggalin masyarakat juga. Kira-kira gimana tuh Pak Datuk? Jadi begini ya, seperti yang saya katakan dari awal itu, adat itu kan aturan. Di adat itu apabila adat yang kita kedepankan, adat itu ada filter. Ada yang bisa kita terima dari luar itu, ada yang tidak bisa kita terima. Nah, makanya saya katakan tadi kan adat itu aturan dan hukum gitu kan, filternya cara dan gaya kehidupan kita. Sudah jelas apabila adat yang kita kedepankan, adatnya bisa kita fungsikan, akhlak dan moral anak dan cucu kita bisa kita filter budaya-budaya luar itu maksud kita. Dalam rangka itu makanya saya mencoba menciptakan yang namanya perdat, peraturan adat, bukan perda. Perda itu milik pemerintah. Perdat itu adalah milik adat. Dia hukum itu di dunia di Indonesia ini kan cuma 3. Yang pertama sekali mengatur cara dan gaya berkehidupan kita di muka bumi ini, kita diatur oleh aturan hukum adat kita masing-masing. Apapun orangnya, apapun sukunya, dia pasti punya aturan adat istiadatnya masing-masing. Adat istiadat inilah mendidik kita, belum kita lahir lagi udah dididik oleh adat. 7 bulanan ibu kita gitu kan adat semua gitu. Sebelum melahirkan. Sebelum melahirkan, sudah lahir sekarang diazankan di sini, dimandikan segala macam kan diaturkan, diarak segala macam kan diadatkan semua itu. Nah, itu aturan hukum adat. Kemudian setelah itu masuklah dia namanya aturan hukum agama. Hukum agama bagi kita yang beragama Islam, disandingkanlah istilahnya sekarang aturan agama Islam dengan hukum adat itu. Disebutlah kalau orang Minang dan orang Melayu adat bersandikan syarak,
syarak bersandi kitabullah dan sunnah Rasul, adat mengatur, agama mengatur, adat menjalankannya. Kan itu intinya. Artinya yang ketiga lagi kan barulah 79 tahun nih hukum positif negara itu. Menurut pandangan kita belum semuanya aturan hukum positif negara itu bisa menjangkau ke seluruh kehidupan masyarakatnya. Sementara aturan adat itu dia adanya di level bawah. Antara kita ini aja adatnya. Cara duduk ada adatnya. Cara ngomong dengan anak kecil ada adatnya. Ngomong dengan orang tua ada aturan adat. Itu diatur semua dengan adatnya. Tidak mungkin negara ngurus sampai ke Nggak situ. mungkin negara ngurus itu. Dalam hal inilah kita coba berupaya, Bang, membangkitkan kembali khusus bagi kita yang masih umur-umur 40 ini. Dalam bahasa sayanya masih sisa-sisa orang beradat lah sedikit. Hal ini rencananya kita coba tularkan kepada anak cucu dan kemenakan kita di masa akan datang. Makanya di Pekanbaru ini kita coba menciptakan rancangan peraturan adat Kota Pekanbaru yang pertama sekali yang mau kita bikin ini sekarang tanggal 24 kemarin DPD Lentari Kota Pekanbaru mengadakan pertemuan rapat kerja. Kita buatkan rancangan peraturan adat Kota Pekanbaru tentang musik dan pesta pernikahan bagi anak kemanakan tidak kita benarkan pada malam hari. Karena setelah kita pantau musik pesta pernikahan bagi masyarakat dan anak kemanakan kita di Kota Pekanbaru ini lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya tuh. Jam 8 mulai malamnya start sampai jam 10 joget biasa, jam 10 tambah dengan minum bir, sampai jam 11, jam 11 tambah inek setengah, sampai jam 12 tambah nyabu lagi. Padahal pernikahan itu kan peristiwa yang sakral. Tuhan jadi saksi langsung gitu kan. Tapi kok momen di sekitarnya jadinya maksiat. Yang jadi masalah lagi parahnya, Bang, yang kita lihat setelah minum kayak itu setelah mabuk-mabuk berjoget-joget ditonton oleh anak-anak SD sebaya kayak gini. Ini sangat berbahaya. Maka oleh sebab itu saya mengajak semua lapisan masyarakat, para ninik mama, tokoh masyarakat, sesepuh adat apapun sukunya dan apapun agamanya yang ada di Pekanbaru ini, karena menurut adat istiadat kita orang Melayu dan orang Minang itu tidak dibolehkan seperti itu. Dan aturan hukum adat itu yang kita angkat bersama, kita sebut namanya peraturan adat Kota Pekanbaru tidak membenarkan musik dan pesta pada malam hari bagi anak kemenakan dan masyarakat di Kota Pekanbaru. Kalau ada yang melakukan itu kita dendam menurut adat kita. Oke, Pak Datuk. Sebenarnya kan dalam tatanan hukum nasional itu kan juga menghormati sebenarnya keberadaan hukum adat. Betul. Ada yang disebut local wisdom, kan, kebijaksanaan lokal, kearifan lokal. Namun problemnya kalau yang kita amati gitu ya, ini kan juga kalau udah bersifat mengeksekusi sebuah aturan, tentu tantangannya institusional, kelembagaan. Di kelembagaan itu harus ada sistem, ada perangkat, gitu ya. Kalau negara kan jelas perangkatnya, kepolisian jelas lembaganya, ada perwiranya, ada senjatanya, ada aturan kepolisiannya, sampai ada peluitnya, gitu kan, jelas gitu ya. Kalau kelembagaan adat sebenarnya bisa mengarah ke sana, tapi tantangannya kan juga sumber daya, logistik, gitu kan. Kira-kira menurut Pak Datuk, jangan-jangan nanti orang berpikir ini enggak utopia, ini mimpi aja nih, gitu. Kira-kira gimana Pak Datuk menjelaskan? Jadi yang saya jelaskan tadi itu ya, mohon maaf begitu kan. Negara itu perangkatnya benar yang Amba katakan. DPR RI itu kerjanya adalah memproduksi undang-undang. Setelah undang-undang dia buat, dia ketukkan palunya, pelaksanaan dan pengawasan undang-undang itu adalah pihak kepolisian, penegak hukumnya. Sementara DPR provinsi dan DPR kabupaten kota se-Indonesia adalah memproduksi perda. Perda yang dia buat, yang dia sahkan adalah diawasi dan ditegakkan oleh Satpol PP. Begitu juga kita di adat. Seharusnya para lembaga adat, para ninik mama itu mengangkat dan memfungsikan aturan hukum adat
yang ada di daerahnya masing-masing. Itulah yang kita tuliskan hukum adat itu. Kemudian setelah kita tuliskan, kita sosialisasikan peraturan adat itu sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah kita masing-masing itu, sebagaimana makna di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung itu ditegakkan, dikawaskan oleh dubalang namanya. Dubalang adat, hulu balang adat, itu yang kita fungsikan. Jadi sehingga dubalang laskar ini bukan dia ngerogot minta sumbangan ke sana, bukan itu kerjanya. Beliau itu, mereka itu adalah penegak hukum adat yang ada di negerinya. Kalau bahasa kerennya, bahasa zaman dahulu ini namanya pagar negeri dia itu. Pagar nagari. Gitu. Pagar nagarinya itu. Tapi kalau sekarang kita lihat kan lain kerjanya. Karena itu tadi tidak tahu dengan fungsinya. Lembaga adat nggak tahu dengan fungsinya, penegak adat nggak tahu dengan kerjanya. Kita kemana-mana begini. Seharusnya yang berbuat seperti ini adalah para lembaga adat. Kumpulkan tokoh adat, kumpulkan sesepuh adat. Iya, adat kita kayak ini. Kalau kita biarin kayak gini. Kita biarin kayak hal ini seperti ini. Itu baru setakat kita sekarang. Anak-anak kita joget-joget, istri-istri, anak-anak perempuan kita joget-joget rame-rame gitu. Begitu adat kita. Kalau iyo adat kita orang Minang dia Melayu kok. Adat kita bersandikan syarak, syarak bersandikan kitabullah. Agama mengatur, adat memakai. Adat kita itu kan sebenarnya enggak melarang orang bergembira. Tidak bergembira. Bergembira itu kan bagian dari rasa syukur. Itu dia. Cuman bentuknya seperti apa? Kan itu tantangan di adat. Tantangan kita. Namun tantangannya memang seperti yang katakan, tantangannya pasti ada, kita menentang kemajuan zaman sekarang. Tapi biar macam manapun juga, saya mengkhawatirkan Bang diri sendiri, bukan saya so alim, so hebat, enggak gitu. Saya ini mendapat gelar datuk itu bukan datuk jejadian. Saya itu dikukuhkan. Banyak datuk jejadian. Banyak datuk jejadian itu. Saya ini dikukuhkan jadi gelar datuk itu karena urutan. Pada tanggal 16 September 1979 gelar datuk itu saya dapatkan. Jadi saya merasa beban, Bang. Apa bebannya bagi saya? Contoh, kalau ada anak keponakan Mbak manggil datuk sama saya, berarti udah tanggung jawab saya menasihati dia. Kemudian saya biarkan mereka berjalan bertelanjang kepalanya. Nggak pakai sepalo, nggak pakai tutup kepalanya. Nggak pernah saya tegur. Menurut ilmu yang saya dapatkan, saya pasti dipertanyakan nanti di akhirat. Suhaili udah pernah, Suhaili udah pernah kamu negur tuh. Kamu datuk ini. Ngapainnya di datuk? Ngapainnya di datuk? Pernah nggak kamu negurnya? Itulah kira-kira. Tapi kalau sudah kita berbuat segitu semaksimal mungkin, udah kita sebarkan, ya rasa saya udah bisa jawabannya di akhirat. Tuhan, saya udah lakukan ini. Udah saya buat peraturan adat, mereka tuh nggak mau, ya sudah selesai gitu. Bagi Tuhan kan nggak lihat hasil. Yang penting prosesnya udah kita jalani. Udah kita jalankan selaku orang tua lah gitu. Yang diamanahi. Yang diamanahkan. Menjalankan amanah. Memang berat tantangan itu. Tapi saya berpendapat, walaupun berat, insya Allah dengan kebersamaan, yuk kita sama-sama. Maka saya merangkul kawan-kawan yang masih umur 40, 50, kita ini sisa-sisa orang yang tahu dan paham dengan adat. Bagaimana kita cara menularkannya? Yang pertama kita buat peraturan adat itu secara tertulis. Nanti setelah kita buat tertulis, kita kumpulkan semua organisasi yang ada di Pekanbaru ini. Setuju nggak kita sahkan? Sepakat. Nah, setelah kita sepakat menjadikan peraturan adat Pekanbaru, nanti hasilnya ini kita serahkan ke wali kota. Kita bawa ke DPR. Kota Pekanbaru, Pak DPR, Pak Wali Kota, kami selaku orang adat, sesuai dengan adat istiadat kita, sudah kami buatkan perdatnya. Peraturan adat itu yang ada kita tuliskan. Apakah nanti kita minta ke DPRD atau Pemko Pekanbaru untuk membuat juga regulasi yang membackup itu semacam perda? Itu yang kita maksud. Jadi dalam bahasa kita, menurut pendapat kita, ada istiadat kita yang ada, telah kami tuliskan, telah kami sebut namanya peraturan adat Kota Pekanbaru. Dalam bahasa kitanya, kok dapet pinta je pinto, tuan-tuan DPR kali kota buat pula perdanya. Kalau mereka sudah buat perda, kita sudah buat perdat, berarti ada dua aturan hukum yang saling menguatkan. Saling menguatkan. Sementara ada hukum agama udah jelas masuk dia ke dalam perdat. Pasti kan. Berarti sudah 3 hukum itu. Kalau hukum sudah 3 berdirinya, itulah yang disebut dalam bahasa adat kita
tungku tiga sajarangan tali bapilin tiga itu. Hukum agama, hukum adat dan hukum pemerintah. Jadi bukan cuma diundang nenek mama nih diajak makan, bukan itu aja. Ulama, penghulu, umara itu dia. Itu betul-betul fungsional gitu ya. Itu pada tuh. Tantangannya kan tadi satu institusional, kemudian SDM gitu ya. Jadi memang kita sepertinya juga mesti hati-hati dengan semangat yang berlebihan kayaknya gitu ya. Karena bikin aturan nih kan kita tidak bisa buru-buru. Harus kayak Pak Datuk mungkin juga pastilah tidak semuanya masuk ke kepala kan. Nah, pasti ngundang orang. Kadang kan tetap duduk bersama-sama itu hasilnya jauh lebih cerdas ketimbang sendirian gitu ya. Jadi barangkali kalau di situ kayak misalnya kampus atau intelektual, akademisi dilibatkan enggak untuk terlibat serius dalam kajian itu? Ya, baik. Sesuai dengan khusus Kota Pekanbaru ya, sesuai dengan hasil rapat kerja DPD Lemtari Kota Pekanbaru dan DPW Lemtari Provinsi Riau kemarin, hari Sabtu tanggal 24 kemarin, kami sudah sepakat dalam rangka uji coba pertama ini kita sudah bentuk timnya dulu. Yang namanya tim Pokja Rancangan Peraturan Adat Kota Pekanbaru. Dan nanti timnya hasil kerjanya nanti bikin format perdatnya. Setelah bikin format nanti akan diadakan dengan beberapa universitas yang ada di Pekanbaru gitu kan. Nah setelah itu nanti kajian mereka nanti kan hampir sama lah kayak perda nanti. Beda-beda tipis. Cuma kita khusus di adatnya aja gitu kan. Tentu berdasarkan walaupun di adat dia tentu mengambil dari dasar-dasar undang-undang juga tetap dasar. Undang-undang. Jadi ada semacam seperti orang bikin undang-undang dan perda semacam naskah akademiknya. Naskah akademik pasti itu. Yang jelas tidak bisa dasar kita. Itu sekarang tidak bisa kita lepaskan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B. Negara itu mengakui kan. Itu aja dasar kita sekarang. Kemudian adat itu ada di bawah itu. Tinggal yang kita terlaksana. Sekarang aturan yang ada itu kita tuliskan. Setelah kita tuliskan, kita sebut namanya peraturan adat daerah. Kita sosialisasi kepada masyarakat. Makanya saya bilang di mana salahnya? Nggak ada sebalang ada. Kita bukan mengada-ngada gitu kan. Jadi kan juga organisasi pengurus di terasnya itu kan juga mesti berupaya sering melakukan pelatihan, pendidikan. Kan sebenarnya generasi kini sekarang itu kan bisa jadi sebenarnya suka aja, bisa aja menghormati hukum adat itu. Cuman karena mereka nggak tahu, nggak ada yang nyampaikan, seolah-olah nggak menghormati gitu kan. Ini kan juga kerja keras kita mesti ada di situ. Pemilihan bahasa kalimat yang kena dengan mereka. Anak-anak sekarang ini kan lain pula bentuk komunikasinya pada tuh. Kadang mereka diamanya tapi mereka ngerti. Jadi itu kalau ini jalan, institusi yang kuat, kemudian ada aparat yang mendukung, kemudian support pemerintah itu harus maksimal. Kira-kira gitu ya Pak Datuk ya. Banyak halnya kalau kita berbicara adat. Makanya orang tua kita zaman dahulu, kalau kita salah sedikit aja, kita disebut orang tidak beradat itu. Kalau kita disebut sama orang tua-tua dulu, disebut tidak beradat, itu udah satu penghinaan besar itu. Kan begitu dulu kan, adat kita. Sementara adat, begitulah lengkapnya adat tuh. Mengatur cara kehidupan kita. Makanya saya bilang dari cara duduk ada adat, cara makan ada adat, cara berteman ada adatnya, punya menantu ada adatnya, jadi pimpinan ada adatnya, jadi masyarakat ada adatnya. Diatur adat semua itu. Sekarang itu yang nggak ada, hilang. Nah, inilah kita coba bangkitkan lagi, termasuk sebutan nama-nama segala macam. Setahu saya, ini maaf aja, Pekanbaru ini dulu itu yang disebut nama sendok-sendok sekarang itu, ini bahasa itu ya, sebutan banyak hilang bang. Anak-anak kita muda sekarang umur 30 tahun ke bawah itu nggak tahu apa itu sudu, nggak tahu bang.
Iya, iya, iya. Tapi di Riau ini semua provinsi Riau ini dulu orang tahu sudu sampai ke Malaysia tuh. Sekarang anak-anak nggak tahu. Iya, iya, iya. Termasuk tempat makan. Tempat makan itu bahasa ke daerah kita adalah pinggan namanya. Iya, iya. Sekarang orang tahu piring saja semua. Piring, ya. Termasuk juga tempat tidur. Dulu nggak tahu orang dengan kasur, tahunya tilam dulu. Tilam, dipan. Lipan. Itu tahunya. Termasuk kecil itu masih sering kita dengar. Itu maka saya bilang tadi bagi kita yang bagi umur 40 ke atas, alhamdulillah ada sisanya lagi. Iya. Termasuklah salah satu yang tidak kalah pentingnya masalah panggilan. Panggilan itu sekarang di Indonesia ini bukan kita di Riau ini aja, dan bukan di Sumbar aja. Panggilan itu tinggal 2 lagi, Bang. Yang laki-laki dipanggil Om, yang perempuan dipanggil Tante. Padahal setiap suku yang ada di Indonesia ini ada panggilannya. Ada panggilan. Ada Ma Ete, Ma Adang, Ma Anga, segala macamnya. Kalau produksi ada Ete, One, sekarang Anga, Ma Uwo, macam-macam gitu ya. Itu kan lebih asik sebenarnya. Sekarang ini orang tahu siapa ya. Pokoknya laki-laki panggil Om, adik ayah panggil Om, kakak emak panggil Om, semua Om. Yang perempuan panggil Tante. Itu tugas berat kita menularkan. Lalu yang ketiganya lagi, menular dalam pikiran saya. Di rumah kita kalau orang Jawa, Minang, Batak segala macamnya, saya mengingatkan di rumah kita pakailah bahasa kita. Jangan terlalu keren-keren dengan bahasa orang. Kalau kita mati nanti anak di rumah kita bahasa Indonesia seperti udah orang Solo, orang Minang. Di rumah bahasa Indonesia tuh. Ntar udah mati anaknya bahasa Indonesia. Mati anaknya dengan cucunya. Cucu nggak tahu dengan bahasa Minang nanti. Punah bahasa ibunya. Busa. Habis bahasa kita semuanya. Biar macam manapun harus ditularkan bahasa itu. Jadi tahu jati diri kita. Itu jangan dibangga-banggakan kita pakai bahasa Inggris. Saya termasuk agak kesal juga di Pekanbaru banyak bikin merek kampung Inggris kayak gitu. Mau ngapain kita dengan Inggris bilang gitu? Kehilangan jati diri kita jadinya. Iya, bahasa Inggris dikuasai mesti. Bahasa sebanyak apapun kalau bisa bagus. Tapi kita kan tetap hidup dengan latar belakang ibu kita, budaya kita. Yang paling kita tuh hidup tetap dengan paling mewakili pikiran kita tuh bahasa ibu kan. Sehebat apapun kita bahasa Inggris itu tetap belum tentu mewakili kita gitu ya. Jadi mungkin betul tuh Dato. Sampai ke situ-situ pikiran saya tuh, Bang. Bahkan saya berkeinginan mudah-mudahan Tuhan mengizinkan didukung oleh semua pihak nanti saya menginginkan ke depan mencetuskan ke depan ini nanti khusus Kota Pekanbaru dan dimanapun aja harus ada mata pelajaran adat istiadat bagi SD, SMP dan SMA. Pendidikan adat itu kita masukkan. Pendidikan adat itu adalah tata krama, akhlak, sopan santun. Itu yang kehilangan kita sekarang. Nah, saya berkeinginan mudah-mudahan pemerintah Kota Pekanbaru nanti saya akan coba komunikasikan dengan wali kotanya nanti dengan DPR-nya. Tolong bantu kita anggarannya sedikit. Ini demi kemaslahatan umat kita. Makanya saya sering mengatakan kalau kita ingin melihat anak dan cucu kita serta negeri ini selamat dari ancaman budaya-budaya luar ke depannya, wajib kita berlakukan, kita fungsikan dan kita pergunakan kembali aturan hukum adat yang ada di daerah kita, terutama di rumah kita sendiri, di tetangga kita dan lingkungan kita. Jadi memang cara berpikir, mindset kita itu kan harus diingatkan ulang. Tampil seperti orang barat tuh belum tentu hebat loh gitu. Tetap aja orang Jepang semaju apapun dia tetap orang Jepang. Orang Korea sehebat apapun sekarang dia tetap orang Korea. Kita kan itu kekeliruannya. Kita hebat sebagai orang Pekanbaru tapi nggak nampak lagi Melayunya. Jadi itu yang saya sebut kehilangan jati diri gitu. Jadi Iya. celakanya orang kita Indonesia ini celakanya itu bangga dengan punya orang, malu dengan punya kita. Jadi kalau katanya kalau kita memakai adat istiadat itu kuno menurut dia. Padahal orang barat itu nyarinya adat istiadat kita yang dicarinya. Dia ribuan ahli tentang kita. Tapi itu bukan Indonesia enggak secara umum tuh Pak Dato. Saya kan tinggal 5 tahun di Jogja. Saya milih di Jogja itu tinggal karena itu. Orang Jogja tuh karakteristiknya, makanya tagline-nya tuh pesona Jogja. Mau manusianya, perilaku. Orang Jogja agak beda dengan orang Minang. Orang Jogja dia cenderung enggak suka banyak bicara.
cenderung mengendalikan diri. Kan kita sering tuh lihat kalau orang Jawa itu cenderung ojo rumongso, ojo dume. Jadi Jawa, Bali saya lihat di adatnya tuh belum tergerus habis pada tuh. Dan itu pengajarannya, pembiasaannya ke generasi kini. Produk keseniannya tuh masih jalan, dia punya wayang. Dan orang tua terutama di kampung-kampung di Jawa tuh anaknya sebelum tidur tuh masih cerita wayang. Seperti kita dulu lah gitu. Kita itu yang nggak ada. Dan yang paling menarik sebenarnya bagi saya waktu di DPRD dulu kan, ya ini umum orang udah tahu lah, DPRD itu 5 kali setahun ke Bali gitu kan. Tapi bagi saya bukan raun-raunnya, saya sekali aja ke Bali itu cuman yang keliling-keliling. Habis itu saya ke hotel. Yang saya lihat di Bali itu kenapa dia kuat? Budayanya tuh jalan terus, bertahan gitu ya. Jadi dia bisa menjadi universal. Jadi orang Bali tetap dengan cara Balinya, tapi tidak bentrok dengan turisme gitu ya. Ke Bali itu kita kan tetap dimanapun, depan hotel, depan toko, sesajen itu tetap ada. Kemudian kalau pada tuh ke Bali kan masuk ke bandara itu belum sampai di bandara, mau turun aja pesawat itu udah main musik Bali. Sampai di dalam tuh ornamennya semua Bali. Dan itu jalan pada tuh. Dan bangunan di Bali itu tidak boleh lebih dari 3 tingkat. Investor sehebat apapun di dunia bangun dia di Bali tetap cuma 3 tingkat. Jadi Bali itu walaupun beda agama dengan kita, tapi cara mempertahankan, merawat budaya adat tuh memang mereka serius gitu. Dan kepemimpinannya tuh jelas pada tuh. Di situ yang pemerintahan jelas, yang adat jelas. Pecalang itu kan jalan ya. Kalau kita kan namanya sini Dubalang. Dia pecalang itu jalan. Jadi adatnya tuh terjaga terus, pemerintahan jalan terus pula. Jadi di Bali itu udah cenderung agak mirip mungkin dengan di luar negeri. Siapapun gubernurnya tidak ada masalah, karena sistem itu udah jalan. Mungkin kita di Pekanbaru, orang Melayu, tidak apa-apa lah bermimpi juga kalau bisa ke arah sana kita lagi. Kira-kira gimana menurut Pak? Enggak, pertanyaan saya kalau begitu, memang pas yang mengatakan tadi itu, betul. Itu kalau setahu saya, di Bali itu kalau dia mau nyepi, mati lampu semua. Hari ini kami mau nyepi, listrik lampu mati. Dunia tunduk. Siapapun yang datang lampu mati. Hari ini kami mau nyepi, pesawat jangan turun. Pertanyaannya, apakah cuma Bali yang punya adat? Apa Balinya adat? Padahal kita bisa jadi setara kuat adat kita kan, walaupun beda gitu. Riau nggak punya adat, Sumbar nggak punya adat, Jambi nggak punya adat, Jawa Barat nggak punya adat. Semua kita, makanya saya sebut tuh, dimanapun negerinya yang ada di Indonesia ini pasti ada aturan adatnya. Aturan adatnya itulah yang akan kita fungsikan, kita berlakukan dan kita pergunakan kembali dalam cara dan gaya kehidupan kita. Itu yang sudah berat, betul yang mengatakan. Jadi mungkin memang sistem nilai adat tuh dengan segala turunan aturannya tuh sampai ke bawah. Satu mungkin orang ndak tahu lagi. Yang kedua kan memang tantangannya pada tuh diartikulasinya tuh gitu. Kadang-kadang dari sisi bentuk komunikasi, pembahasaan. Kadang-kadang kan di Padang juga ada bikin buku tentang adat. Anak-anak SD sekarang cara berpikirnya lain, tidak menarik buku itu sama dia. Jadi kan kadang nulis buku tentang adat, mesti juga orang yang penulis tuh ngerti dunia anak. Kapan perlu dia memang penulis cerita anak. Jangan pada tuh yang serius pula yang nulis. Dia mesti kadang pakai gambar. Jadi memang saya menduga, ini persepsi saya, memang semua stakeholder, semua orang yang punya kepedulian, punya keahlian multidisiplin harus terlibat dengan ini. Kira-kira gitu. Jadi kira-kira gini Bang, ini kan langkah awal kita. Dikatakan langkah awal, saya udah masuk 9 tahun nih berjuangnya kan. Bahasa kitanya apa lah istilahnya namanya? Udah jauh anyutnya. Udah jauh anyutnya barang tuh. Jadi dari bahasa awak kita jago, hei bangunlah. Kita ini orang Indonesia. Kita ini orang punya adat. Kita ini orang Timur. Orang Melayu, orang Minang. Kita ini punya adat. Jangan diikutkan aja yang gaya orang itu.
kalau iya adat kita yang seperti dikatakan adat bersanding sarak kita bangun kita. Ya, Ini salah, kita tegakkan aturan adatnya. Kelamaan nyui. Kelamaan Nyui kelamaan. Kalau enggak ya kita tunjuk tangan aja lah. Kami orang Melayu dan orang Minang, orang Islamnya ada. Adat kami ngikutin zaman aja lah. Enggak gitu. Ya udah aman kita. Jadi Kira-kira gitu. Pak Datuk, ya terima kasih telah berbagi dengan Riau Podcast hari ini, dan ini bisa juga nih Pak Datuk berseri-seri nih diskusi pasti. kita ini. Dan tolong dukung juga. Saya kan kebetulan orang sejarah gitu ya. Walaupun semua hal saya suka baca dari dulu. Belakangan saya di Pekanbaru ini saya coba buka sejarah Melayu gitu ya. Melayu ini salah satu peradaban besar di dunia. Bali itu cuman Bali aja sebenarnya. Jadi mungkin ke depan kita akan masuk ke situ, Pak Datuk. Pasti Bang, pasti nyampe. Saya maunya istilahnya pakai episode. Ada kelanjutan kalau perlu nanti per minggu sekali seminggu kita bikin yang kayak gini sehingga bisa keluar dalam rangka mengebrak menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat khusus Kota Pekanbaru ini. Kebudayaan Melayu ini sampai ke Thailand, Vietnam, Kamboja, Sulawesi, Kalimantan, sampai ke Cape Town, Afrika. Nanti kita lanjutkan. Alhamdulillah, kalau tidak ada halangan nanti kita ada diundang untuk jadi narasumber Lemtari Indonesia untuk hadir berangkat dari Pekanbaru nanti tanggal 26 April sampai 1 Mei kita berada di Patani, Thailand, termakan seminar adat dan budaya Melayu se-ASEAN. Sekaligus kita pelantikan dan pengukuhan perwakilan Lemtari di Thailand dan Malaysia. Oh, mantap. Orang petani itu bahasanya bahasa kita. Masih Melayu dia. Oh, masih bisa nyambung. Bisa nyambung. Ya. Oke, Pak Datuk, untuk kita anggaplah pertemuan kali ini mukadimah ya. Iya, betul sekali. Pas. Mukadimah, prolog. Mukadimah itu sebenarnya tidak sederhana gitu. Bisa melebar. Ibnu Khaldun itu judul bukunya Mukadimah, itu bisa setebal ini gitu ya. Nanti kita lanjutkan ya, yang mungkin kita perlu membangun kebanggaan kita sebagai bangsa Melayu. Kebersamaan itu yang penting. Kebersamaan. Orang harus bisa mulai. Kebersamaan itu tidak akan muncul kalau tidak ada kebanggaan terhadap dirinya. Kita bangun kebanggaan Melayu, terus kepada kebersamaan, insya Allah. Untuk seri berikutnya kita lanjutkan itu ya Pak Datuk. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama. Bahagia sekali kita hari ini. Mudah-mudahan pemirsa penonton Riau Podcast juga menikmati Pak Datuk berbagi pengetahuan dengan kita pada momen kali ini. Mudah-mudahan kita makin tercerahkan ke depan. Insya Allah. Sekali lagi terima kasih Pak Datuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.